Selalu ada hikmah. Tadi kau udah bilang pengen ngasih lihat gimana Teh Dinda ngajarin anak-anak SLB, maka bismillah. Ini ceritanya Koko jadi santrinya, muridnya ya. Biar kebayang gimana rasanya dan gimana serunya biar tahu ya. Jadi jangan dianggap ini pekerjaan menjemukan dan segala macam. Pahalanya luar Seru biasa. Banget. Bu Guru belajar apa Bu Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya syarat nih jawabannya gini ya. Waalaikumsalam. Oke. Nah, itu artinya waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana tadi? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke. Siapa namanya? Oke. Saya Denis. Oke, betul. Ini ibu siapa? Ibu. Ibu D. Ibunya gimana? Ibunya ibu. Oh, ibu gini ya? Iya, ibu Nah, perempuan. Gini. Ibu. D-I-N-D-A. Oke, hebat sekali Denis. Sama-sama. Terima kasih gitu. sama-sama. Ini tuh terima kasih. Kalau gini Sama-sama. Ya. Jadi ada bahasa isyaratnya yang sebetulnya ternyata ada setiap kata tuh ada isyaratnya, tapi kalau bingung juga ada alfabetnya ya. Ada alfabetnya. Dari A sampai ke Z itu ada. Kayak tadi nama itu kan walaupun nanti biasanya ada yang nama Denis itu dibikinin satu isyarat lagi, ada yang dikasih kan ya. Seperti ini, Dinda. Nah, ini isyarat Dinda. Ibu Dinda. Itu teman-teman tunarungu, teman-teman tuli yang buat. Yang ngasih mereka? Iya, mereka yang buat. Dinda. Nah, kalau Denis nanti mungkin bisa dibikinin lagi. Namanya apa. Cuman kalau misalkan belum ada, pakai per huruf kayak tadi ya. Ada pergantian, ada untuk pengganti buat alfabetnya. Dan Masya Allah, Dinda ini belajarnya ternyata nggak cuman yang isyarat, tapi juga sampai bahkan yang braille-nya. Dan dipelajarinya itu benar-benar sampai jadi mata kuliahnya di S1 dan S2-nya. Jadi udah benar-benar totalitas ke situ. Nggak cuma sekedar tadi ya, cita-cita pengen jadi model dan bagaimana macamnya. Kita tanya kesulitannya ya. Apa aja suka dukanya Teh? Atau kejadian yang mungkin paling berkesan selama mengajar mereka ini? Oke. Ada nih Pak Ustadz, jadi pada saat saya masih mahasiswa ya, waktu mahasiswa itu kan saya pikir jadi guru SLB itu yang penting modalnya sabar. Saya nggak tahu ada mata kuliah dari A sampai Z, bahkan sampai ada mata kuliah anatomi, fisiologi, genetika, bagaimana ketika kita sedang hamil atau misalkan kita sedang mengandung itu kita harus menjaga kandungan kita agar nanti insya Allah mudah-mudahan anaknya tidak terlahir sebagai anak yang disabilitas seperti itu. Dan ada banyak banget kenangan, bahkan juga suka duka ya. Salah satu yang paling ngena banget waktu itu masih mahasiswa Pak Ustadz, jadi lagi praktek di SLB. Pada saat itu saya sedang belajar bagaimana kita mengetes pendengaran siswa. Jadi di ruangan audio, ada audiometernya, audiologi gitu kan. Jadi di dalam itu siswa dipakaikan headphone gitu. Kita di luar, gurunya yang mencet berapa desibel. Sebelum kita mengeteskan ke anak, pada saat itu saya dites dulu sama teman saya. Saya di dalam ruangan, teman saya di luar. Saya pakai itu desibel 20, itu seperti kita percakapan ini 15 desibel gitu ya. Itu kedengeran, jadi ada ngung di dalam headphone-nya. Pada saat saya lepas, saya bilang ke teman saya, tolong dong yang keras. Dipencet 60 desibel, itu keras banget. Padahal headphone-nya di depan saya gitu kan. Keras banget, gitu. Pokoknya itu ruangan kedap suara itu keras banget. Nah, ketika gantian saya yang mengetes ke murid saya di dalam, saya di luar. Aduh, kalau saya ceritain itu sedih, menangis Pak Ustadz. Jadi di luar itu kan kita mencet, saya pencet 10, 20 itu belum. Jadi murid saya belum memberikan tanda bahwa jadi dipencet bel. Ini udah kedengeran, dia mencet bel. 10, 20 itu belum respon dia aja. Ya, akhirnya saya langsung ke 50. Belum kedengeran juga, padahal headphone-nya dipakai gitu. 50 juga belum kedengar, 60, 70, naik 10, naik 5, terus nggak kedengeran sampai akhirnya 90 desibel. 90 desibel itu mungkin setara dengan suara pesawat jet. Itu baru murid saya tuh mencet bel. Di situ saya... Dan itu pun nggak kayak yang kaget gitu? Enggak, itu tuh 90 tuh dia masih ragu-ragu antara dengar dan enggak gitu. Di situ baru ada lampu menyala menandakan bahwa saya sudah mendengar di dalam gitu kan. Dia dengar suara. Akhirnya saya pencet lagi biar pasti kan ke 95. Dia nggak geleng-geleng lagi. Dia diam 90, 95, 100. Akhirnya disimpulkan bahwa anak ini bisa mendengar di 100 desibel. Berarti kebayang Pak Ustadz, kita percakapan seperti ini tuh 15, 20 lah, 15 lah mungkin.
Dari Ini situ aja saya, bagi sebagian orang kadang terlalu berisik kan. iya betul. Jadi dari situ tuh bener-bener wah bikin itu tahun 2015 ya, saya ingat banget. Jadi di situ benar-benar menyentuh hati saya. Padahal anaknya tuh cantik, banyak banget fotonya di Instagram saya. Jadi anak itu salah satu anak yang saya kembangkan untuk jadi model. Sekarang bisa nari, bisa model gitu. Padahal dia tidak mendengar gitu. Kemampuan mendengarnya itu di 100 desibel dan itu benar-benar bikin saya, aduh, saya nggak bisa nih ninggalin anak-anak gitu. Dan uniknya kau pernah ketemu dengan yang seperti itu, tapi waktunya sholat, jelas-jelas mereka pasti nggak bisa dengar azan, tapi bisa mereka yang ngingetin. Ya, sudah azan gitu. Bisa ngingetin malah udah nyolek. Karena mereka udah pasang di alarm ya, di handphone untuk supaya getar. Ya Allah, ini kuping jadi ngerasa malu aja ini selama ini berarti kemana aja. Masya Allah. Terus selama ini jadi di satu SLB aja atau udah beberapa dan ada berapa total muridnya? Kalau total murid banyak ya karena tiap tahun berganti-ganti. Kebetulan kemarin itu 7 tahun mengajar di SLB Negeri Cicendo Kota Bandung. Selanjutnya menikah, saya ikut suami, kebetulan suami pekerjaannya tentara, jadi saya pindah. Nah, pindah ini saya 2 tahun tidak mengajar, tapi kuasanya Allah, suami saya lagi sholat Jumat, ini ceritanya di kantornya, kantor tentara ya Pak Ustadz. Dia sholat Jumat di luar, terus dia fotoin, Ayang, ada teman-teman Ayang. Saya kaget, teman-teman siapa? Jadi banyak santri tunanetra. Nah, jadi saya tuh berdoa sama Allah, ya Allah kalau misalkan saya memang nggak ngajar nih 2 tahun ini selama mendampingi suami di sini, dekatkanlah saya dengan teman-teman disabilitas. Ternyata kantor suami saya deket banget dengan pesantren disabilitas yang tunanetra. Jadi mereka penghafal Quran. Akhirnya saya sering main ke sana 2 tahun itu. Terus lanjut lagi sekarang pindah ke daerah Bandung di Cimahi ngajar di SLB Pelita Adinda. Gitu. Muridnya banyak dan beragam. Masya Allah. Berarti benar hadis Nabi ya. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya memang setiap ruh itu memang akan didekatkan dengan yang sefrekuensi, sejiwa. Ketika akhirnya memang passionnya pengen di situ, ikhlasillahi ta'ala. Ketemu aja jalannya untuk jadi pahala dan jadi kebaikan. Dan pasti kalian penasaran ada perjuangan apa lagi dan hikmah lagi yang bisa kita ambil dari beliau. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Tetap di Sah, selalu ada hikmah.